Untuk sekelas HP 1 jutaan, brand yang satu ini menawarkan HP yang cukup oke dibandingkan dengan pesaingnya. Karena baterainya gede banget 5000 mAh dan brightness nits layarnya 500 nits. 1 jutaan loh ya padahal, dan perkenalkan ini adalah Infinix Smart 6. Kalau dari segi packaging, warnanya ini ciri khasnya Infinix banget dengan warna PKB, dan di bagian depannya nggak ada gambar smartphone-nya. Jadi langsung tulisan Infinix Smart 6, dengan di sini juga ada tulisan 6.6 inch XD+. Jadi untuk layarnya memiliki dimensi 6,6 inch, resolusinya masih XD+ ya, belum Full XD+. Dan kalau kalian lihat di sini, selling point-nya itu 500 nits water drop sunlight display. Jadi dengan harga 1 jutaan dapat brightness 500 itu udah oke banget. Jadi kalau misalkan digunakan untuk ojek online atau kerja lapangan dengan sinar matahari langsung, seharusnya brightness-nya nggak kalah. Dan di bagian kirinya Smart 6 hijau juga semuanya, dan di bagian belakangnya di sini ada beberapa spesifikasinya. Dan untuk prosesornya seperti biasa, HP entry level itu kenapa nggak mau kasih tahu nama prosesornya apa ya? Cuman octa-core 1,4 GHz seperti ini. Kalau saya tebak sih sepertinya bakalan Uni SoC. Dan di sini juga ada beberapa selling point. Jadi dia sudah memiliki antibakterial material. Wow, bahannya ini cocok banget di masa pandemi. Terus fitur lain dia ada DTS audio processing, kameranya 8 megapiksel dual kamera dan juga dual flash. Terus juga ada Face ID, fingerprint, baterainya 5000 mAh. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita buka Infinix Smart 6 ini dengan harga 1 jutaan, lebih tepatnya 1,2 saya lihat tadi. Link pembeliannya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi, dan sekarang langsung aja kita buka. Di bagian dalamnya ada selling point-nya lagi. Jadi 5000 mAh-nya ini tagline-nya Power Marathon. Dan kalau di websitenya Infinix, si Smart 6 ini tagline-nya adalah Full View Full Power. Maksudnya mungkin 500 nits, dan powernya Power Marathon ini 5000 mAh. Oke, jadi kita taruh di sini dulu dan coba kita lihat di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Wih, kita dapat uang nih, $1. Enggak ya, ini adalah semacam kayak thanks card atau kayak sambutan welcome to klubnya Infinix dengan XOS-nya. Wih, ini sih ya untuk semacam personal touch oke banget. Terus kita juga dapat adapter dengan maksimum outputnya 5 volt 2 ampere jadi 10 watt, kapasitas baterainya 5000 mAh, adapternya 10 watt jadi ngecasnya bisa 2 jam lebih. Terus kita juga dapat kabel, yang kabelnya ini sayangnya ya dia belum Type-C nih, masih pakai micro USB. Ya walaupun HP entry level, menurut saya seharusnya di 2021 ini micro USB seperti ini udah harus ditinggalkan. Harusnya udah universal, pakai Type-C semua. Sesuai dengan namanya ya, USB, Universal Serial Bus. Terus juga ada SIM ejector di sini, terus juga ada beberapa buku panduan, dan kita dapat screen guard atau temper glass, terserah kalian menyebutnya apa, tapi ini temper ya. Kalau screen itu biasanya kayak tipis kayak plastik gitu. Dan kita juga dapat dapat casing polos transparan seperti ini. Oke, jadi itu aja ya di dalam paket pembeliannya. Sekarang kita bahas untuk Infinix Smart 6-nya. Dan sebelum kita buka ya, di plastiknya ini udah ada keterangan. Jadi di bagian sini ada volume up and down, ada tombol power, terus juga ada SIM tray yang ada dual SIM dan juga ada slot SD card tambahan. Yang kalau saya baca di websitenya Infinix up to 512 GB. Karena storage-nya Smart 6 ini nggak terlalu besar ya, cuma 32 GB aja. Pasti kurang lah kalau misalkan digunakan untuk foto dan video. Jadi kita bisa tambahin lagi dengan micro SD card. Wih, ini adalah bagian belakangnya ya, yang tadi di boxnya ada shield atau dia memiliki lapisan antibakterial material. Jadi di masa pandemi seperti ini kalau misalkan kita pegang HP ya, walaupun mungkin nggak 100% bisa menghalangi virus atau bakteri, tapi paling nggak dengan lapisan antibakterial ini lebih terjaga lah, filternya itu udah ada. Kalau untuk desainnya standar ya, desain standar dari HP entry level yang 1 jutaan. Jadi bingkai kameranya itu kotak seperti ini. Terus di sini ada triple kamera yang entah ini kepake semua atau enggak, karena main kameranya cuma satu aja 8 megapiksel. Terus juga ada LED flash di sini ada fingerprint. Terus warnanya ini warna-warna yang kalau terkena refleks cahaya agak dia jalan-jalan gitu, berubah warnanya. Jadi warnanya ini agak grey gelap. Terus tulisan Infinix-nya ini juga agak-agak kurang kontras dengan
desain warnanya. Cuman kalau saya pribadi sih masih suka ya dengan desainnya. Walaupun bingkai kameranya menurut saya udah mainstream banget. Udah banyak smartphone lain yang pakai desain seperti ini. Dan di bagian kanannya tadi udah saya jelaskan ketika ada plastiknya, jadi kita skip. Di bagian bawah, nah dia pakai micro USB, masih ada audio jack, lubang mic, terus juga ada speaker. Di bagian kiri ada letak untuk SIM tray tadi, tapi ini kita coba lepas dulu, siapa tahu ternyata nggak dual SIM ya, kita di prank sama Infinix. Dan nggak sih ya, dia triple shot dual SIM dengan micro SD. Terus di bagian atasnya nggak ada apa-apa. Terus di bagian depan ada kamera dengan resolusi 5 megapiksel, terus juga ada speaker di sini untuk telepon. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita bahas si Infinix Smart 6 ini. BTW selain fingerprint yang ada di bagian belakang, dia juga memiliki Face ID. Sekarang saya penasaran karena di boxnya tadi kan nggak dikasih tahu ya untuk CPU-nya apa. Kalau tebakan saya sih Uni SoC. Ya, jadi untuk prosesornya dia pakai Uni SoC SC9863A berbasis ARM Cortex A55 dengan speednya 1,6 GHz. Terus kalau untuk memori RAM-nya sayangnya juga nggak terlalu gede ya, cuma 2 GB aja. Padahal kalau saya lihat di websitenya Infinix ada yang 3 GB. Tapi ketika saya cek di marketplace nggak ada yang varian 3 GB, jadi hanya 2 GB. Storage-nya 32 GB dan kalau RAM nggak bisa di-upgrade seperti storage. Lanjut ke spesifikasi displaynya. Jadi untuk resolusinya HD Plus 720x1600 dengan 321 dot per inch. Refresh rate-nya 60 Hz. Untuk GPU-nya dia pakai VRFogu GE8322. Ya chipset dan juga GPU yang memang biasanya dipakai di HP entry level 1 jutaan. Terus kalau versi Android-nya dia pakai versi 11, tapi beda dengan Android versi 11 yang ada di HP mid-range atau flagship ya. Ini versi Go Edition. Apa itu Android 11 Go Edition? Pokoknya yang ada kata Go Edition-nya itu memang biasanya OS yang digunakan di HP entry level. Karena dengan hanya memori RAM yang biasanya 2 atau 4 GB di HP entry level, Android 11 Go Edition ini masih bisa fluid, smooth, dan responsif. Jadi lebih ringan. Sekarang lanjut ke benchmark sintetis untuk Uni SoC yang ada di Infinix Smart 6 ini. Ya dia standarnya HP entry level lah ya. Skornya itu nggak sampai 100.000 dengan di kisaran 80.385. Lanjut ke Geekbench 5 buat kalian yang mungkin nggak percaya dengan Antutu. Dan hasilnya untuk performa single core-nya 127, multicore-nya 479. Memang kalau secara performa chipset entry level ini kalau kalian bandingkan dengan chipset mid range atau bahkan flagship ya nggak kompatibel ya. Cuman keuntungannya chipset entry level itu biasanya hemat daya. Dan kalau kalian lihat ngomongin daya ya, ketika saya tes pakai CPU throttling selama 30 menit bahkan dia bisa stabil di atas 90 derajat Celcius. Dan tapi ada di sekitar 10 menit awal dia agak jatuh. Itu karena ketekan minimize ya. Terus saya buka lagi dan akhirnya dia stabil lagi. Jadi kalau secara performa emang kurang karena powernya hemat daya. Dan kalau chipsetnya hemat daya, baterainya bisa lebih awet. Bayangkan ya chipset hemat daya digandengkan dengan baterai 5000 mAh. Dan akhirnya di websitenya Infinix mereka berani klaim kalau misalkan digunakan untuk nonton video itu bisa 23 jam. Kalau digunakan untuk telepon bisa 37 jam. Dan kalau digunakan untuk mendengarkan musik 81 jam. Jadi awet banget. Sekarang kita cobain untuk main PUBG ya. Jadi HP entry level ini kira-kira dia dapat settingan apa? Untuk suaranya ternyata di sini nggak nyala. Jadi suaranya mono hanya ada di bawah aja. Dan tadi kan diklaimnya itu brightness-nya 500 nits ya. Jadi sekalian aja nanti kita cobain juga untuk kalau misalkan kita tembakan ke lighting. Nah, di sini ada lighting nih. Nanti kita tembakan dulu, saya coba mendarat dulu. Halah, mendarat di mana lagi nih ya? Gak apa-apa ya di sini ya. Kita coba settingan aja untuk lihat settingan grafiknya. Jadi kalau untuk grafiknya dia itu cuma ada di grafik medium paling mentok. Terus untuk sensor gyronya tadi juga udah saya coba nggak ada. Cuman saya penasaran dengan brightness-nya. Jadi kan katanya 500 nits nih. Kalau misalkan kita tembakan langsung ke lighting apakah jadi ini brightness paling mentok ya 500 nits dan saya tembakan ke lighting yang ada di sebelah kiri. Nah, tuh ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi main game di sinar matahari langsung kira-kira seperti ini nih. Kualitas layarnya masih bisa melihat dengan jelas. Tuh ya. Dan kalau misalkan nggak terkena refleks cahaya ya dia jatuh lagi ya. Oke deh, jadi untuk PUBG cukup segitu aja ya. Sekarang saya penasaran untuk cobain kalau misalkan kita lihat kualitas layarnya di konten YouTube. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya untuk kualitas layarnya kalau misalkan kita gunakan untuk nonton konten yang ada di YouTube.
Nah ini kan resolusinya XD+, cuman tadi udah saya coba untuk upscaling, dia nggak kebagian yang 4K. Jadi mentoknya hanya ada di Full XD, tapi nggak apa-apa lah ya, naik satu tingkat dari 720p ke Full XD. Dan kalau misalkan di upscaling kira-kira gambarnya seperti ini, nggak ada masalah sama sekali. Kita coba lemparkan lagi ke brightness, 500 nitsnya juga masih oke. Jadi kalau untuk urusan layar sih menurut saya dengan harganya masih oke banget. Sekarang lanjut untuk sensornya. Sensornya banyak yang absen ya. Jadi kalau kalian tanya NFC pun di sini nggak ada, gyro nggak ada, temperatur nggak ada. Yang ada hanya yang ada di gambar ini. Dan kalau kalian lihat ketika kita masuk ke menu home, di bagian dagu, di bagian bawahnya ini framenya masih lumayan tebal ya. Terus juga di sini ciri khasnya HP entry level juga dengan water drop seperti ini. Frame kanan kirinya juga ciri khas entry level juga, jadi nggak terlalu tipis. Tapi ya kalau misalkan nge-review atau membahas HP entry level seperti ini, memang mindset saya harus diubah ya. Kalau biasanya saya nge-review HP flagship, harus diubah ke HP entry level. Emang agak susah, cuman ya harus tahu diri kalau ini adalah HP entry level yang 1 jutaan. Yang segmentasinya itu biasanya kepada orang yang baru pindah dari fitur phone terus ke smartphone, atau memang digunakan hanya untuk ngadminin online shop, untuk ojol, atau yang butuh baterai gede, terus juga buat kerja lapangan karena brightness-nya yang tinggi ini. Dan ini adalah kualitas kamera depan dari Infinix Smart 6 di resolusi videonya 1080p 30fps. Cuman nggak delay ya, biasanya HP entry level yang saya bahas itu masih ada delay. Jadi kalau kalian lihat ya, kalian bisa lihat di kamera di situ dan kameranya Infinix ini nggak ada delay. Kalau untuk kualitasnya, menurut saya sih masih standarnya HP entry level. Terus juga kurang wide, padahal ini tangan saya udah paling mentok, tapi masih kurang wide sedikit lah. Dan ini adalah kualitas kamera belakangnya. Sama juga resolusinya 1080p, tapi kamera belakangnya ini 8 megapiksel yang seharusnya kalau secara kualitas sih bagusan kamera belakang ya. Cuman kalian bisa nilai bagusan mana, dan biasanya juga suara mic kalau misalkan kita pakai kamera depan dan kamera belakang itu beda. Dan apakah lebih enak kamera belakang atau kamera depan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian tanya stabilization-nya, seharusnya nggak ada sih ya di HP entry level. Cuman Tom coba agak maju Tom. Ya, jadi kalau misalkan dimaju mundurin seperti itulah ya. Jadi kalau misalkan ada nggak Tom? Nggak ada ya, jadi masih ada gempa. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nikes Budi and see you on the next video. Bye-bye.